Halo semua, selamat datang kembali di channel ini, channelnya para tenaga honorer, P3K dan aparatur sipil negara. Video kali ini kita akan membahas terkait dengan berita yang kurang bagus, khususnya kepada rekan-rekan para tenaga honorer yang telah lulus menjadi P3K dan mendapatkan penempatan. Untuk itu kepada rekan-rekan silakan disimak dan ditonton secara lengkap video ini agar rekan-rekan bisa menerima informasi secara utuh dan menyeluruh. Rekan-rekan sekalian, sebanyak 250.320 orang guru honorer sudah mendapatkan penempatan P3K tahun 2022. Namun, rekan-rekan guru honorer ini yang sudah mendapatkan penempatan jangan dulu untuk bergembira, karena belum tentu semuanya akan mendapatkan nomor induk pegawai P3K. Itu yang dikatakan oleh Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Ibu Nunuk Suryani, yang mengatakan bahwa sebanyak 250.320 orang guru honorer itu akan baru mendapatkan penempatan, bukan berarti sudah pasti mendapatkan NIP dan SK P3K. Ia menyampaikan bahwa setelah proses pengumuman penempatan akan ada tahapan sanggahan. Sehingga saat ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi tengah menjawab sanggahan dari para pelamar. Dalam proses ini, menurutnya bisa saja ada yang dibatalkan penempatannya jika sanggahan pelamar tersebut benar dan memiliki bukti yang kuat. Setelah pengumuman jawaban sanggah pun, masih ada tahapan pemberkasan NIP P3K. Pada tahapan ini, Badan Kepegawaian Negara akan melakukan pemeriksaan data-data yang masuk, apakah valid, sah, ataupun bisa dipertanggungjawabkan atau tidak. Jadi rekan-rekan sekalian, Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan ini mewanti-wanti kepada rekan-rekan yang telah lulus menjadi lulus dan mendapatkan penempatan serta formasi, jangan dulu terlalu berlebihan atau bergembira oleh karena masih ada tahapan yang mesti dilewati terlebih dahulu yang bisa saja membatalkan penempatan rekan-rekan sekalian. Tahapan-tahapan dimaksud yakni yang pertama adalah saat ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan masih sementara menjawab sanggahan dari para pelamar, sehingga apabila disertai dukungan bukti yang kuat dan data yang kuat, maka bisa saja kelulusan atau penempatan teman-teman ini bisa dibatalkan atau tidak. Kemudian di sisi lain juga BKN juga masih setelah tahapan jawaban sanggah ini, maka BKN juga akan memproses administrasi dalam upaya pemberkasan untuk mendapatkan SK dan nomor induk pegawai. Jadi rekan-rekan sekalian, saya kira ini peringatan kepada rekan-rekan, khususnya bagi rekan-rekan yang telah mendapatkan penempatan, agar tetap berdoa agar supaya semua urusannya itu bisa lancar dan menghasilkan sesuatu atau bisa mendapatkan NIP dan SK P3K. Hal itu perlu oleh karena pengalaman dalam seleksi P3K tahun 2021 cukup banyak berkas honorer yang tidak memenuhi persyaratan, sehingga BKN tidak menerbitkan nomor induk pegawai. Pengumuman pasca sanggah menurut BKN seperti yang dikatakan oleh Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Suharmen, bukan jaminan sudah pasti mendapatkan NIP P3K, sebab bisa saja saat pemberkasan pelamarnya tidak memenuhi syarat atau berkasnya tidak dapat dipertanggungjawabkan dan tidak dapat memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh BKN. Dirjen Nunuk pun menghimbau kepada para guru honorer yang sudah mendapatkan penempatan agar tidak jumawa. Lebih baik menunggu hingga seluruh proses pemberkasan dan seluruh proses administrasi P3K serta SK P3K itu bisa di tangan. Kalau sudah mengantongi NIP P3K dan SK, maka guru bisa mengadakan syukuran.
Lebih lanjut lagi dikatakan UNU bahwa P1 itu paling banyak mendapatkan penempatan P3K tahun 2023. P1 rekan-rekan sekalian diketahui bersama merupakan guru dengan lulus passing grade hasil seleksi P3K 2021 yang tidak mendapatkan formasi. Dia mengungkapkan jumlah guru honorer yang mendapatkan penempatan sebanyak 250.320 orang. Dari jumlah tersebut, setidaknya sebanyak 130.882 orang P1 dan 133.935 orang pelamar yang mendapatkan penempatan. Sedangkan untuk prioritas kedua, yaitu adalah honorer kedua yang mengikuti seleksi observasi sebanyak 8.442. Sedangkan yang mendapatkan penempatan sudah sebanyak 7.510 orang. Lain halnya untuk prioritas 3, terdapat 184.955 guru honorer negeri yang mengikuti seleksi observasi, sehingga yang berhasil mendapatkan penempatan sebanyak 108.171 orang. Sedangkan untuk pelamar umum sendiri, yakni guru honorer negeri dengan masa kerja kurang dari 3 tahun atau guru swasta dan lulusan pendidikan profesi guru yang mengikuti seleksi kompetensi sebanyak 32.788 orang dengan jumlah kelulusan sebanyak 3.757 orang. Jadi dari 250.320 guru honorer yang mendapatkan penempatan 130.882 P1 bukan P3. Ini bukti keberpihakan pemerintah kepada rekan-rekan honorer yang berstatus P1. Rekan-rekan sekalian, formasi yang disiapkan dalam seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K guru tahun 2022 sebanyak 319.029 orang, namun yang terisi hanya sebanyak 250.320 orang, sehingga masih terdapat sisa formasi 68.709 orang. Sisa formasi ini itu disebabkan beberapa hal. Yang pertama, terdapat formasi yang tidak ada pendaftarnya dan paling banyak daerah timur Indonesia. Nah, rekan-rekan sekalian, demikian rincian rekan-rekan kita, saudara kita tenaga honorer yang masuk kategori P1, P2, P3 dan pelamar umum yang telah berhasil dan dianugerahkan diberikan rezeki oleh Tuhan penempatan, sehingga satu pesan dari Ibu Dirjen ini bagi rekan-rekan khususnya tenaga honorer P1 yang sudah mendapatkan penempatan, jangan terlalu jumawa, tetap menunggu seluruh proses administrasi ini bisa berjalan sehingga rekan-rekan bisa segera mendapatkan NIP dan SKP 3K. Nah, rekan-rekan sekalian, demikian informasi terkait dengan honorer tenaga guru yang telah lulus menjadi P3K khususnya kategori P1. Tetap subscribe channel ini agar rekan-rekan tetap menerima update informasi seputar tenaga honorer P3K dan aparatur sipil negara. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.